Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Harry FF ya teman-teman ya. Channel yang membahas seputar ayam aduan serta peternakan ayam aduan ya. Oke teman-teman, salam satu hobi ya. Serta untuk para pelanggan-pelanggan Fortuna Farm di seluruh Indonesia. Teman-teman semua, saya ingin menjawab pertanyaan dari pelanggan kita, yaitu Mas Anto ya. Ini Mas Anto ini menanyakan kepada saya, Bang, katanya, kenapa kok setiap ayam impor itu kecil-kecil katanya. Ukurannya itu 2,5, 2,6 paling seperti itu katanya ya. Kalau udah 2,7 aja itu udah termasuk gede katanya, seperti itu. Oke ya teman-teman ya, ini saya jawab ya, mengenai ayam impor yang selalu kecil. Itu memang seperti itu ya, karena standarnya mereka di sana di Thailandnya itu kan tidak seperti kita. Kalau di sana kan istilahnya itu ayamnya memang ukuran-ukuran segitu. Jadi semua yang mereka mainkan di situ kan dari apa itu namanya, yang asli-asli. Yang dimaksud asli-asli itu ya itu belum disilangkan dengan ayam yang lebih besar. Jadi kalau kita bawa ke sini mentah-mentahan seperti itu ya ukurannya kecil, kecil sekali. Apalagi kalau kita mau mainnya di pro ya. Kalau di pro ya kita bawa ayam kecil 2,5, 2,6 ya nggak dapat gandeng ya teman-teman ya. Kan seperti itu. Karena kalau di Thailand itu mereka berdasarkan yang misalkan mangon ya mangon, misalkan pakoy ya pakoy ya. Belum, tidak ada disilang-silang seperti kayak kita di sini. Jadi murni-murni semua ya, dengan ukuran-ukuran yang seperti itu. Memang pasarnya seperti itu. Tetapi kalau untuk kita di Indo ini kan memang tidak menunjang. Kalau kita kan minimal ya ukuran yang rame itu kalau untuk di pro ya 3 kilo ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Makanya orang-orang atau peternak-peternak kalau beli ayam di impor itu di Thailand itu kan pasti disilangkan kembali, disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan para pemain-pemain yang ada di Indo ini ya teman-teman ya. Kalau kita mainnya ngeluarin yang ukuran 2,5 dibawa ke kalangan kan kayaknya bagaimana gitu ya. Kalau ketemu gandengnya dapat juga nanti gandengnya yang jalurnya panjang kan seperti itu. Jadi kalau kita mau tabrak gandeng ya resikonya kan tinggi ya. Kalau terlalu kebanyakan ya kita tabrak ya, misalnya ukuran kita cuma 2,5 yang kita lawan 3,1 ya kan. Itu kan nggak seimbang. Jadi para peternak yang ada di Indonesia yang beli istilahnya itu bibit-bibit di sana itu memang minoritas ke sini harus disesuaikan dengan ukurannya, dengan pasaran kita di sini seperti itu ya. Jadi misalkan belanjanya Pama nanti disilangkan lagi di sininya agar nanti bisa mendapatkan ukuran-ukuran yang sesuai standar yang kita mau seperti di sini ya teman-teman ya. Ibaratnya kita paling kecil itu 2,9 ya kalau di sini. Bahkan kalau di sampai ke yang di luar Jawa itu malah besar-besar semua 3,5 bahkan sampai ada yang 4 kilo kan seperti itu ya. Kalau benar-benar yang kita tidak disempurnakan di sini ya nggak masuk kalau buat mainnya di sini. Jadi para importer-importer itu telah begitu dia melepas ayamnya itu ke peternak-peternak seperti kita-kita di sini kan itu memang harus disilangkan. Jadi disilangkan misalkan Pama, disilangkan dengan apa gitu yang agar dapat ukurannya itu lebih besar. Makanya penyempurnaannya seperti itu. Kalau tidak kita silangkan ya memang kita sulit ya. Sebab kita mau merubah image kita yang atau kebiasaan kita yang ukuran besar itu kan tidak mungkin. Karena tuntutan pasar di sini memang seperti itu. Bahkan dari awal-awalnya kita itu di Indo ini main ayam yang memang ayamnya juga gede-gede ya. Kalau zaman dulu ya istilahnya apa itu ya, pakainya
apa kalau kata orang dulu itu pakainya, kalau sekarang mungkin Bangkok Selatan ya, kalau dulu ayam siam ya, wah itu kan gede-gede itu ukurannya teman-teman. Tapi kalau zaman waktu itu belum musim ayam silangan ya, kalau siam ya siam, kalau Bangkok ya Bangkok, nggak disilang-silangkan. Paling kalau disilangkan juga sama ayam kampung ya teman-teman ya. Tapi di era modern ini, di era semakin majunya dunia perayaman, bahkan nah istilahnya itu putra-putra Indonesia ini semakin canggih untuk menyilangkan, untuk apa istilahnya breeding ayam yang bisa dengan kualitasnya yang luar biasa. Misalnya dia mau bikin pama tapi bisa gede kan, seperti itu. Kalau di sini kan walaupun pama juga ukurannya 29, 28 kan ya, kayak seperti itu ya teman-teman ya. Tidak seperti yang dari tempat aslinya, dari asal mulanya ayam-ayam itu. Kalau untuk di tempat kita ya nggak masuk ya, untuk ukuran yang kecil-kecil itu nggak masuk. Jadi memang kita di sini memang seperti itu. Bagi yang breeding ya, atau peternak-peternak itu tetap berusaha sebisa mungkin menyilangkan ya, misalkan ya pakoi nanti disilang apa gitu biar jadinya lebih tinggi, lebih besar, ukurannya big size ya teman-teman ya. Yang memang seperti itu kecerdasan dan kepintaran oleh para peternak-peternak kita di sini. Dan kualitas ayamnya pun akhirnya setelah jadi ayam di sininya pun bisa mengalahkan yang ada dari aslinya di sana ya teman-teman ya. Karena hasil breeding putra-putri Indonesia sekarang wah benar-benar canggih, benar-benar luar biasa ya. Jadi disempurnakan terus itu, disempurnakan terus. Misalkan ini dari pertama kita silangkan ketemunya dengan ini, jadinya seperti apa. Misalnya pakoinya kurang kental ya, supaya kental nanti dibagaimanakan seperti itu ya. Misalnya kan pamanya kurang kental, biar nanti kelihatan pamanya itu full pama tetapi dengan ukuran yang gede ya bisa. Karena dengan cara menyilangkan itu tadi. Bahkan sekarang sudah banyak juga orang yang istilahnya itu pakoi atau pama yang ukurannya 2,5 2, sekian itu kan disilangkan dengan ukuran ayam-ayam yang gede seperti Samo, seperti itu kan sudah banyak yang sekarang ini yang nyilangkan Samo lah itu dengan ayam pakoi ya. Ada juga Samo yang disilangkan dengan plaker. Tapi kalau plaker kan ukurannya memang sudah rata-rata udah standar itu ya. Cuman mungkin kurang bagaimana ya, tetap yang namanya peternak itu membreeding ternaknya itu tetap harus dia menyatukan gen dari gen yang dari jauh didekatkan, dari jauh didekatkan, jadi sehingga akan lebih bagus daripada aslinya, mulai dari postur tubuhnya, tulangannya ya, rengkot-rengkot semua tulangannya, walaupun dia pakoi, walaupun dia pama, tulangannya rengkot-rengkot semua. Ayamnya juga ya standar-standar yang dimainkan di tempat kita, minim 2,9 ya, 2,9, 3 kilo, 34, 35 itu yang pasarannya kan sekarang seperti itu ya teman-teman ya. Tidak masuk kalau untuk ukuran kecil, atau tidak masuk untuk yang aslinya dari tempat asal negaranya ayam yang diimpor itu. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Tidak lupa juga saya informasikan kepada teman-teman, apabila ingin menambah amunisi atau melihat stok-stok serta koleksinya Fortuna Farm, teman-teman bisa masuk ke link kita, yaitu yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Di situ nanti ada linknya Telegram kita ya, link Telegram itu nanti di sana teman-teman masuk ke salurannya Harry FF. Nah, di situ kumpulannya koleksi-koleksi kita. Mulai dari videonya sampai yang dari anakan sampai yang sudah siap dimainkan. Di situ bisa teman-teman dilihat. Kalau ada kecocokan, silakan di screenshot langsung ke WA, dan nomor WA dengan nomor Telegramnya sama ya teman-teman ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih.